Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Marta Ayuba, NIM 2041050200096 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan mereview 3 materi yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi Makro Islam dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Jadi yang pertama, di sini saya akan mereview materi yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Nah, jadi ekonomi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia di dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kemudian pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, apa saja 3 bagian itu? Yaitu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, kemudian yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Nah, yang ketiga ini, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Jadi dalam artian ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu dari ilmu ekonomi teori. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro dan juga ekonomi makro? Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini merupakan suatu kegiatan perekonomian yang mencakup tentang internal perusahaan saja. Nah, jadi ekonomi mikro ini hanya melibatkan lingkup kecil saja, misalkan karyawan, pimpinan. Nah, intinya hanya di lingkup perusahaan. Sedangkan ekonomi makro merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mencakup keseluruhan. Nah, jadi ini secara global seperti itu. Adapun konsep-konsep dari ekonomi makro yaitu yang pertama, pendapatan dan pengeluaran, yang kedua yaitu pengangguran, kemudian yang ketiga ada uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, kelima permintaan dan penawaran agregat, keenam yaitu keseimbangan pasar uang dan pasar modal, yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Nah, jadi itu adalah beberapa konsep dari ekonomi makro. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasannya pada intinya ekonomi mikro itu meliputi lingkup kecil atau lingkup internal saja. Nah, misalnya seperti yang kita tinjau dalam segi produksi. Dalam ekonomi mikro itu produksinya lebih sedikit, sedangkan dalam ekonomi makro itu produksinya lebih banyak atau dalam skala besar. Nah, lanjut. Yang kedua, saya akan mereview materi tentang ekonomi terbuka atau biasa disebut dengan ekonomi 4 sektor. Nah, jadi ekonomi 4 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga, dari sektor produksi, sektor pemerintah, dan juga sektor luar negeri. Nah, lalu apa sih pengertian dari ekonomi 4 sektor itu? Jadi ekonomi 4 sektor itu merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas perdagangan antar negara. Jadi perekonomian suatu negara yang terlibat luas perdagangan antar negara. Jadi dalam realitanya hampir semua negara itu pasti menggunakan sistem ekonomi terbuka, yang mana di dalamnya itu terjadi kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor. Nah, konsekuensi dari diadakannya ekonomi 4 sektor ini adalah penambahan agregat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan komponen pengeluaran agregat itu. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu investasi. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atas produksi barang dari luar negeri. Dan yang keempat yaitu kegiatan ekspor dan impor. Jadi adapun faktor dari kegiatan ekspor atau faktor dari penentu ekspor, yang pertama itu biasanya barang yang diperlukan di negara lain dan mereka itu tidak mampu untuk memproduksi barang tersebut. Nah, maka dari itu negara kita dapat melakukan kegiatan ekspor. Nah, yang kedua yaitu mutu barang, yang ketiga yaitu selera konsumen untuk barang-barang yang diproduksi dari luar negeri. Dan yang keempat yaitu faktor kemajuan teknologi. Jadi itu adalah beberapa faktor yang menjadi penentu dalam kegiatan ekspor. Nah, kemudian adapun faktor penentu dari kegiatan impor yaitu yang pertama tingkat pendapatan negara, kemudian yang kedua yaitu inflasi, yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang itu rendah. Nah, maka dari itu negara dapat melakukan kegiatan impor.
Kemudian yang terakhir yaitu selera konsumen untuk barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya saya akan mereview materi yang ketiga, yaitu mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter itu sendiri. Jadi kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam suatu perekonomian negara. Nah, adapun jenis-jenis dari kebijakan moneter itu ada dua. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, biasanya tujuan dari dibentuknya kebijakan ini adalah untuk mengatasi pengangguran dan untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, biasanya kebijakan ini dibuat ketika negara sedang mengalami inflasi. Kemudian adapun tujuan dari kebijakan moneter yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, dan distribusi likuiditas yang optimal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan. Jadi itu tadi beberapa tujuan diadakannya kebijakan moneter. Adapun instrumen-instrumen dari kebijakan moneter ada, yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka, kemudian ada kebijakan diskonto, ada kebijakan cadangan kas, kemudian kebijakan dengan moral, dan yang terakhir adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Kemudian beberapa mazhab, di sini dijelaskan ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi ada dua mazhab, yang pertama yaitu mazhab istisqoduna, yaitu mazhab ini tidak memerlukan kebijakan moneter karena alasan penggunaan uang itu sangat minim. Kemudian sistem perbankan itu juga hampir tidak ada. Maka dari itu tidak diadakannya kebijakan moneter dalam mazhab ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada mazhab mainstream, yaitu yang mana mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang, agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi sekian video tugas UTS mereview 3 materi tentang pengantar ilmu ekonomi makro, ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, dan juga kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.